Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Capek dengan film-film serius? Mending sejenak kita santuy dulu sambil menonton film ringan yang satu ini. Dimana film ini berjudul Hellhole 2024. Tapi meskipun judulnya ngeri, namun film ini bukan membahas periblisan. Film ini berkisah tentang sekelompok penambang minyak angin yang malah mendapat sial saat mereka malah menggali sesuatu yang terkubur selama ratusan tahun. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah catatan pada tahun 1814 di wilayah Serbia, di mana ada satu peleton tentara Napoleon yang sedang mengalami krisis makanan akibat peperangan hebat yang sedang terjadi. Kemudian, scene beralih pada dua tentara Napoleon yang sedang melakukan perburuan untuk bertahan hidup. Hingga di tengah pencarian, mereka pun heran saat melihat perempuan expired bertudung karpet musola tiba-tiba memberikan seekor kuda. Dirasa lumayan, mereka pun bergegas membawa kuda ini pada pasukannya yang sedang kelaparan. Saat berkumpul, mereka yang salatri dan sudah ngegembel berencana untuk menyembelih kuda ini. Sungguh tanpa diduga, dalam tubuh kuda ini terdapat monster parasit yang bisa berlari bagaikan ayam kate. Dan cenah, parasit ini sampai meratakan peleton ini dalam sekejap. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Seorang wanita bernama Emily memperingatkan semua orang untuk bersiap mengebor. Rupanya Emily adalah seorang bos pertambangan gas bumi di Ojons Miner. Sesampainya di kantor, Emily diberitahu John jika akses jalan ke tempat ini sedang tergenang air akibat hujan deras yang terjadi semalaman. Dan untuk sementara waktu, mereka tidak bisa keluar dari pertambangan ini sampai air surut. Peduli apa? Seorang pria berkacamata bernama Nicholas mengajak yang lainnya untuk all in memulai penggalian. Karena mereka pun yakin di wilayah ini terdapat minyak bumi yang melimpah berdasarkan riset dari Ojons Geologi. Mendengar hal itu, Sofia dan Nicholas langsung pergi untuk melakukan prepare. Hey, it's the Galloping Gourmet. Sesaat kemudian, juru masak bernama Teddy menanyakan menu makanan apa yang akan diolah kali ini. Lantas Emily meminta Teddy untuk membuat salad khas perindapan saja. Dirasa mudah, Teddy pun bergegas ke dapur. Sementara di luar, dua pengebor bernama Danko dan Christian terlihat mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Sambil basa-basi, Danko berharap jika pengeboran kali ini akan sukses besar. Terlebih ia ingin mendapat bonus guna melunasi tunggakan pinjol yang kian membengkak akibat gagal skater. Mendengar hal itu, Christian berusaha memperingatkan sahabatnya ini untuk berhenti main slot dan segera bertobat di jalan yang benar. Namun baru saja mulai mengebor, Emily pun heran saat mencium bau busuk yang menyeruak dari dalam tanah. Dan kini, Emily pun heran saat mendengar suara-suara aneh dari dalam lubang pengeboran. Di tengah keheranan, Nicholas yang memiliki firasat buruk meminta Emily untuk menghentikan penggalian karena ia takut malah mengebor gas beracun. Dirasa ada benarnya, Emily meminta para pekerjanya untuk mencabut mata bor dan pindah ke spot lain. Singkat waktu, sontak mereka pun heran saat menemukan darah dan daging dari mata bor. Dirasa ini kejadian langka, Nicholas yang penasaran langsung mengambil sampel untuk diteliti. Hey, whoa, stop. Sementara di pinggiran hutan, mereka yang sedang menggali tiba-tiba heran saat menemukan gundukan aneh yang ikut tergali. Sesaat kemudian, Emily pun heran dengan apa yang ditemukan para pekerjanya. Lalu tiba-tiba
language it sounds. My God! Sontak mereka pun syok parah saat menemukan seorang pria bersetelan tentara Prancis yang terbungkus plasenta. Di tengah keheranan, mereka pun segera membawa pria ini untuk ditolong. Beberapa saat kemudian, John mengungkapkan keheranannya di mana ia merasa mustahil ada orang yang terbungkus plasenta dan terkubur selama ratusan tahun tapi masih hidup. Meski tak manuk akal, Emily pun berharap air segera surut dan segera membawa orang itu untuk dilakukan pengecekan di O'Jones Medical Center. Sementara itu, Adam meminta Teddy yang jago berbahasa Prancis untuk menanyakan siapa pria ini sebenarnya. Lantas, tentara ini mengaku sebagai Udin, anggota dari peleton Napoleon. Betapa herannya mereka saat melihat sesuatu yang bergerak di hidung tentara ini. Di tengah keheranan, Teddy memberitahu jika si Udin mengatakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Emily pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Lantas Nicholas berkata jika si Udin harus secepatnya dilakukan pengecekan karena ada sesuatu yang tidak beres. This is so messed up. Can we please let this guy get some rest? Sontak mereka pun kaget saat melihat cacing yang keluar dari telinga si Udin. Di saat itu pula Teddy yang merasa ngeri memutuskan untuk pergi. Lantas mereka yang sudah mendapatkan sampel darah bergegas melakukan penelitian dengan akan menyamakan sampel ini dengan darah yang ada di alat pengeboran. I think he prefers the company of women. Singkat waktu, John meminta Emily untuk makan terlebih dulu sementara ia yang akan berjaga. Sesaat kemudian, John memberikan sepotong roti bakar pada Udin yang terlihat salah teri. Namun saat Udin makan, ia pun semeringah saat melihat John yang mengeluarkan pisau. Dengan sebuah kode, si Udin meminta John untuk segera menghabisinya. Melihat hal itu, jelas saja John menolak karena takut ada dolar kuning. Lalu tiba-tiba sontak John pun syok parah saat dirinya menelan parasit yang keluar dari tubuh Udin. Sementara itu si Udin yang sudah bukan lagi inang kini mati dan melepuh. Rupanya selama ini si Udin abadi akibat dijadikan inang si parasit. Sesaat kemudian John pun pergi ke kantin dan memberitahu teman-temannya jika sesuatu telah terjadi pada si Udin. Betapa syoknya mereka saat melihat keadaan Udin yang kini sudah menjadi tangkurak mumi. Lantas, Emily menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana kini bau busuk yang ia cium dari si Udin seperti berpindah ke tubuh John. Mendengar hal itu, John yang panik berusaha menutupi sesuatu yang terjadi pada dirinya. Ia pun berkata jika tiba-tiba saja si Udin menguap seperti karbit kena air dan menjadi tangkurak. Singkat waktu, Sofia yang telah melakukan penelitian berkata jika darah yang mereka temukan di penggalian merupakan darah manusia. Ia pun berspekulasi jika dalam tanah ini terdapat banyak jasad dari pasukan Napoleon yang terkubur, di mana ada sejenis plasenta aneh yang membuat mereka tidak membusuk. Sementara untuk kasus si Udin, ia pun merasa jika alasan si Udin masih hidup karena ada sebuah parasit yang hidup dalam tubuhnya. Namun karena kini si Udin sudah mati, ia pun merasa jika parasit itu sudah berpindah pada tubuh yang lain. Sementara di kamar, Christian pun heran dengan John yang bertingkah aneh sambil terus mengecek-ngecek mulutnya. Lantas John yang ketakutan akhirnya jujur jika kini ia seperti terpapar parasit aneh yang keluar dari tubuh si Udin. Mendengar hal itu, Christian merasa jika John kebanyakan nonton film science fiction. Namun John menegaskan jika saat ini ia merasakan sesuatu bersemayam dalam tubuhnya. Namun melihat Christian yang tidak percaya, sontak membuat John emosi dan tak bisa mengendalikan tubuhnya.
Malang sekali, Christian pun harus meninggoy setelah diseleding tentakel dan kejedot meja. Di keesokan harinya, scene beralih pada Danko dan Philip yang akan bertugas. Namun Danko pun heran dengan Christian yang hari ini tidak ikut bertugas. Dirasa Christian masih molor, mereka pun bergegas untuk OTW. Sementara di sisi lain, John berusaha menguburkan jasad Christian sebelum diketahui orang-orang. Namun seketika ia pun panik saat melihat mobil Philip yang melintas. What are you guys doing here? Sesaat kemudian mereka pun heran dengan John yang ngos-ngosan dan sendirian di tempat ini. Hingga Philip yang melihat jasad Christian menduga jika John telah menghabisinya. My God, apakah parasit itu kini berpindah pada Danko? Sesaat kemudian, orang-orang pun berdatangan saat mendengar suara tembakan yang terjadi. Di tengah kepanikan, Danko meminta mereka untuk menghabisinya karena kini dirinya sudah terpapar parasit aneh. Saat yang lain kebingungan, Danko pun menceritakan apa yang baru saja ia alami meski akan terdengar tidak manuk akal. Tapi yang jelas semua buktinya ada di dekat mobil. He's fucking crazy. Yeah. Di tengah rasa syok, Emily meminta Mike dan Asep pergi ke kantor untuk membawa peti, sementara ia akan meminta keterangan lebih lanjut pada Danko. Sesaat kemudian, Danko kembali menceritakan kronologi kejadian yang ia alami, hingga setelah John bucat, ada segumpal jeli bertentakel yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Dan kini Danko meminta mereka untuk segera menghabisinya sebelum terlambat. Now in me, smell me. Setelah melihat kejadian tersebut, Emily meminta Danko untuk tenang karena ia yakin ada sebuah cara untuk keluar dari masalah ini. Lantas sebelum mereka pergi, Sofia terlihat membawa sisa-sisa daging John untuk diteliti. Singkat waktu, Emily dan Teddy terlihat melakukan interogasi pada Danko. Lantas Danko berkata jika parasit ini berukuran kecil namun memiliki tentakel yang panjang. Tapi saat inangnya mengalami stres, parasit ini akan membesar dan memenuhi tubuhnya. Tak cuma itu, parasit ini mampu mendeteksi bahaya yang akan mengancamnya. Hingga di tengah obrolan, mereka pun kedatangan Nicholas dan Sofia yang selesai melakukan penelitian. Nicholas pun berkata jika parasit ini adalah organisme purba yang selalu mencari inang untuk bertahan hidup. Dan parasit ini cenderung memilih pria karena tubuh pria lebih kuat dari wanita. Merasa tidak penting, Danko yang resah hanya ingin secepatnya dihabisi karena ia tidak sudi ada organisme lain yang hidup dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun dihampiri skuad Asep, di mana Asep dan timnya memutuskan untuk segera menghabisi Danko, karena jika dibiarkan, mereka takut akan ada korban lain yang berjatuhan. Mendengar hal itu, dengan berat hati Emily meminta maaf pada Danko. Akan tetapi, justru itu yang Danko inginkan, daripada tubuhnya harus dikuasai parasit aneh. Emily. Yeah. Sesampainya di hutan, Asep dan yang lainnya bersiap untuk mengeksekusi Danko. Namun sebelum itu, Danko memperingatkan semua orang untuk segera kabur sesaat setelah menembaknya, karena ia takut parasit itu malah loncat dan berpindah inang. My God! Sontak mereka pun syok parah saat melihat Danko bucat sesaat setelah ditembak. Dan saat dicek, mereka pun heran saat tak menemukan gumpalan aneh yang seperti parasit. Namun bukannya segera pergi, mereka yang bersenjata lengkap bertekad untuk memburunya. Saat yang lain sibuk, si Ajis malah santuy rebahan. Namun Ajis berkata jika mungkin saja parasit itu sudah pergi jauh, jadi mending kita balik saja. Tapi tiba-tiba
Malang sekali, Ajis pun harus mokad terkena tembakan setelah Tatang digocek parasit. Sesaat kemudian, Asep dan timnya yang datang seketika syok parah saat melihat Ajis dan Tatang sudah modar dengan parasit yang melompat dari kepalanya. Saat yang lain melakukan perburuan, tiba-tiba saja si botak Ipan merasakan sesuatu di atas pohon. Naas sekali, Miki pun harus mules setelah ditembak shotgun FF. Apakah si Asep baik-baik saja? Singkat waktu, scene beralih pada Emily dan rekan-rekannya. Terlihat mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini, meski harus berjalan ceker karena air genangan yang tak kunjung surut. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat Asep yang kembali seorang diri. Lalu Asep berkata jika Danko sudah meninggoy dan kini teman-temannya sedang menunggu di hutan. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas melakukan perjalanan. What was your name? I'm Nico Protection. Fuck you, bre! Di tengah perjalanan, Nicholas yang menyadari Asep terjangkit parasit memintanya untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi. Lantas Asep yang menyesal berkata jika sebenarnya anggotanya sudah pada meninggoy akibat tidak mendengarkan pepatah Danko. Dan kini Asep yang menyesal berniat untuk berenang di danau agar parasit itu mati kelebek. Please, no. Dirasa tidak terjadi sesuatu, Nicholas yang penasaran berniat mengeceknya dari dekat. Sontak mereka pun kaget saat parasit itu muncul dari danau, dan begitu cepatnya tiba-tiba saja Nicholas ditarik tentakel. Sophie, help me, kill it! Melihat parasit yang menyerang, Emily yang khawatir meminta Teddy dan Sophia untuk kabur. My God, bagaikan ayam kate, parasit ini terus mengejar kemanapun mereka pergi. Lantas apakah mereka akan selamat? Ya ndak tahu, karena film pun keburu berakhir. Bagaimana? Film yang cukup menghibur lah ya, meskipun endingnya kentang kayak di ghosting seseorang. Seperti yang kita tahu, parasit purba ini menyerang tentara Napoleon hingga membuat mereka terawetkan meski sudah dikubur selama ratusan tahun. Hingga nasib sial malah menimpa sekelompok penambang minyak angin dari Ojones Miner, di mana mereka harus merasakan teror dari parasit ini. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Hellhole 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.